Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki KD 3.4, di mana kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun materi pada KD 3.4 di antaranya yang pertama adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan biji. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan yang terakhir, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai poin yang pertama, sedangkan poin yang berikutnya akan kita buatkan videonya tersendiri. Oke, langsung saja yang pertama kita akan memasuki struktur dan fungsi akar terlebih dahulu. Akar kita definisikan sebagai suatu bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh. Ingat, akar itu adalah suatu bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh, yakni pada saat biji berkecambah dan akan terus tumbuh menembus tanah. Saya ulang lagi, akar itu adalah suatu bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh, yakni pada saat biji berkecambah dan akan terus tumbuh menembus tanah. Pada ujung akar nih, ya, pertumbuhannya itu berlangsung dengan cepat. Sedangkan pada pangkal akar, pertumbuhannya itu terjadi lebih lambat. Ingat, pada ujung akar, pertumbuhan itu berlangsung dengan cepat. Sedangkan pada pangkalnya, pertumbuhan itu berlangsung lebih lambat. Oke, kita masuk ke fungsi akar. Yang pertama untuk menguatkan berdirinya batang. Yang kedua untuk menyerap air dan garam mineral. Berikutnya untuk membantu penyerapan oksigen di udara pada tumbuhan tembakau. Dan yang berikutnya menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Sebenarnya masih banyak lagi ya fungsi dari akar. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk lebih jelasnya atau lebih lanjutnya mengenai fungsi akar, kalian bisa lihat di buku yang kalian pegang, ataupun kalian bisa searching di internet. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu struktur akar. Struktur akar, ya, yang pertama ini ada lapisan epidermis nih ya. Nah, ini lapisan epidermis yang paling luar nih. Ini yang saya lingkari nih. Lapisan epidermis atau yang berwarna abu-abu lah ya. Nah, yang warna abu-abu nih, abu-abu atau silver nih, silver ya. Nah, inilah yang disebut sebagai lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar dari akar ya. Ingat, lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar dari akar. Lapisan epidermis ini hanya terdiri dari selapis sel yang tersusun dari sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel dan berdinding tipis. Ingat, epidermis itu lapisan terluar yang hanya terdiri dari selapis sel yang tersusun dari sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel dan berdinding tipis. Dalam hubungannya dengan proses penyerapan air, epidermis ini bersifat semi-permeable. Artinya mudah ditembus air ya. Semi-permeable itu artinya mudah ditembus air. Sedangkan untuk fungsinya ya, epidermis ini berfungsi untuk pelindung jaringan di bawahnya atau sebagai pelindung jaringan di dalam-dalamnya nih. Ya, ini kan ada dalamnya nih, epidermis inilah yang melindungi bagian dalam ini. Ya, pada permukaannya ya, permukaan epidermis ini ya, tumbuh bulu-bulu akar ya. Nah, ini ada bulu-bulu akar nih ya. Nah, ini ada bulu-bulu akarnya kan nih kan. Nah, bulu-bulu akar ini merupakan tonjolan dari epidermis. Fungsinya untuk menyerap air dan unsur hara yang diperlukan. Nah, itulah sedikit tentang epidermis ya. Lanjut ke korteks. Korteks ini lapisan setelah epidermis. Nah, jadi setelah epidermis ini adalah korteks. Jadi korteks yang mana nih? Korteks itu yang warna kuning nih ya. Nah, ini nih korteks nih yang warna kuning nih. Jadi korteks itu terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis ya. Di dalamnya terdapat ruang-ruang antar sel sebagai tempat penyimpan udara dan pertukaran gas.
Korteks ini mengelilingi silinder pusat. Yang mana silinder pusat? Silinder pusat nih, yang warna biru nih ya. Nah, ini. Ada lingkaran satu. Nah, lingkaran kedua ini, yang warna biru nih. Kita sebut sebagai silinder pusat atau nama ilmiahnya stele ya. Dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, saya ulang lagi ya. Korteks itu merupakan lapisan kulit pertama di sebelah dalam epidermis, atau lebih mudahnya nih lapisan setelah epidermis saja ya. Ini lebih mudah dalam ingatnya. Ini kan terlalu panjang nih. Korteks merupakan lapisan kulit pertama di sebelah dalam epidermis. Nah, untuk lebih mudahnya itu korteks itu lapisan setelah epidermis, di mana korteks ini terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis. Nah, di dalamnya terdapat ruang-ruang antar sel sebagai tempat penyimpan udara dan pertukaran pertukaran gas ya, bukan oksigen. Oksigen itu termasuk gas juga, tapi nggak mesti oksigen, bisa juga karbon dioksida. Oke, saya lanjutkan. Korteks mengelilingi silinder pusat. Nih, silinder pusat nih ya. Ini silinder pusat. Nah, ini korteks nih. Warna kuning ini kan mengelilingi ini kan. Dia mengelilingi silinder pusat. Ini silinder pusat. Yang warna kuning ini adalah korteks, di mana korteks ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Adapun jaringan-jaringan yang terdapat dalam korteks diantaranya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Adapun untuk penjelasannya ini di tingkat SMP tidak akan saya jelaskan ya, karena ini untuk penjelasan jaringan-jaringan yang ini nih ya akan dipelajari lebih lanjut di tingkat SMA atau MA. Untuk tingkat SMP atau MTS hanya sekedar tahu lapisan umumnya saja. Maaf, maksud saya lapisan atau jaringan umumnya saja, seperti epidermis, korteks, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke endodermis. Nah, endodermis ini setelah epidermis, korteks, barulah yang namanya endodermis. Kalau kalian bisa melihatnya nih, yang warna ungu nih endodermis nih. Ya, intinya nih, yang pertama ini korteks, epidermis. Yang kedua itu adalah korteks, dan berikutnya adalah endodermis ya. Endodermis ini berupa satu lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya ini mengalami penebalan gabus. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabus dinamakan pita Kaspari. Penebalan gabus ini tidak dapat ditembus air, sehingga air ini harus masuk dulu ke silinder pusat. Nah, ini silinder pusat. Jadi itu air itu harus masuk dulu ke silinder pusat melalui sel endodermis yang dikenal dengan istilah sel penerus air. Oke, saya ulang lagi ya. Endodermis ini adalah lapisan setelah korteks ya. Untuk lebih mudahnya mengingatnya, endodermis itu adalah lapisan setelah korteks ya, di mana endodermis ini berupa satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabus kita namakan sebagai pita Kaspari ya. Penebalan gabus ini tidak bisa ditembus oleh air, sehingga air harus masuk ke silinder pusat melalui sel penerus air. Endodermis ini merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Jadi ini sangat jelas nih sebagai pemisah antara korteks dan stele. Jadi untuk mengingat alur dari struktur akar ya. Yang pertama itu epidermis, saya singkat saja ya. Epidermis, EP itu artinya epidermis. Setelah epidermis masuk ke korteks. Setelah korteks itu masuk ke endodermis. N ini artinya endodermis, dan setelah endodermis barulah masuk ke stele atau silinder pusat ya. Stele ini nama ilmiahnya, sedangkan kalau nama Indonesianya itu adalah silinder pusat. Oke, kita masuk ke lapisan yang lapisan atau jaringan yang terakhir, yaitu silinder pusat. Silinder pusat ini ya merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah akar. Nih, saya hapus dulu ya biar nampak.
Ya, saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, ini yang warna biru ini yang kita namakan sebagai silinder pusat. Di mana di silinder pusat ini terdapat dua pembuluh, yaitu silem dan flum. Mungkin kalian sudah mengenal di SD nih, apa itu silem, apa itu flum. Kalau di Indonesia kan, silem itu artinya pembuluh kayu, sedangkan flum itu artinya pembuluh tapis. Maaf, maksud saya di Indonesia kan flum itu adalah pembuluh tapis. Silem ini fungsinya mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun. Sedangkan flum fungsinya mengangkut hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang memerlukannya. Nah, inilah beberapa struktur dan fungsi akar. Di antaranya ada epidermis. Setelah epidermis, lanjut ke korteks. Ya, maaf saya ulang nih, epidermis ini yang paling luar, ya, yang warna silver ini. Fungsinya sebagai pelindung. Lanjut ke korteks, ya. Korteks ini fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan tadi sebelumnya, ya. Dan masih lagi banyak fungsi dari korteks. Salah satunya tempat menyimpan cadangan makanan. Lanjut ke endodermis. Sama seperti epidermis, ya. Salah satu fungsi endodermis adalah melindungi bagian dalamnya, yaitu melindungi si stele atau silinder pusat. Masuk ke stele atau bagian tengah-tengahnya silinder pusat, di mana fungsinya ini sebagai berkas pengangkut, karena di dalam stele ini ada berkas pengangkut, yaitu silem dan flum. Ingat, inilah alur dari struktur akar dari epidermis, korteks, endodermis kan, dan terakhir ke stele. Oke, kita masuk yang terakhir dari struktur dan fungsi akar, yaitu rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yang mana nama ilmiahnya Pilus radicalis. Jadi rambut-rambut akar itu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan dari sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti bulu atau rambut. Oleh sebab itulah dinamakan sebagai rambut akar atau bulu akar. Dengan adanya rambut akar, ya, maaf saya ulang, dengan adanya rambut akar ini, bidang penyerapan akan menjadi amat diperluas, sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Oke, yang berikutnya adalah tudung akar atau nama ilmiahnya kaliptra. Yaitu, nih, mana kaliptra? Nih ya, ini kaliptra nih, tudungnya nih, bentuknya seperti tudung, makanya dibilang tudung akar. Sedangkan tadi rambut-rambut akar nih, ini ya. Nah, ini rambut-rambut akar nih. Bentuknya memang seperti rambut. Makanya dikatakan sebagai rambut-rambut akar. Oke, kita kembali lagi ke tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung. Nah, ya. Jadi tudung akar ini letaknya paling ujung. Terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Jadi tudung akar itu ya terletak paling ujung, ya, bentuknya seperti tudung ini, yang fungsinya untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Nah, ini adalah penampakan dari akar dikotil dan monokotil. Kalian harus bisa membedakan, ya, mana akar dikotil, mana akar monokotil. Lebih mudahnya untuk akar dikotil ini bentuknya seperti sabit, ya. Nah, seperti sabit nih akar dikotil nih. Untuk lebih mudahnya, yang mana akar dikotil, monokotil, lebih mudahnya kalau kalian ketemu gambar sabit seperti ini, maka bisa dipastikan ini adalah akar dikotil. Oke, kita akan bahas satu persatu jaringan atau lapisan-lapisan yang terdapat pada akar-akar ini. Yang pertama epidermis, ya. Ingat jalurnya. Epidermis, korteks, habis korteks, endodermis, dan yang terakhir adalah stele atau silinder pusat. Oke, kita bahas ya di akar dikotil dulu. Pertama ada epidermis. Ini yang pertama, yang kedua ada korteks, ya. Yang ketiga ada stele. Nah, ini yang stele nih. Ya, ini adalah stele. Sedangkan yang di atasnya ini apa? Yang atasnya ini dinamakan sebagai
endodermis. Ya. Ingat, yang pertama ini adalah epidermis, yang kedua ini adalah si korteks, ya. Habis korteks ada endodermis nih ya, endodermis nih. Dan yang saya lingkar inilah yang dinamakan sebagai stele atau silinder pusat. Nah, yang sabit ini ya, di dalam sabit ini ya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai silem nih ya, silem. Sedangkan volumenya mana? Nah, ini volumenya nih, lingkaran nih ya. Nah, ini volumenya nih. Di luarnya, di dalam sabit itu ada si silem. Sedangkan volumenya nih, nah lingkar bulat nih yang mengelilingi si sabit ini. Ya, nah, lalu ada yang istilahnya perisikal nih. Perisikal ini apa? Perisikal ini adalah lapisan terluar dari stele. Jadi perisikal ini fungsinya untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Nah, ini nih. Ya apa? Saya hapus dulu yang mana perisikal ya. Biar memudahkannya saya hapus dulu karena terlalu nggak nyaman, enak dilihat ya. Tidak enak dilihat. Saya pakai angka saja nih. Yang pertama nih, ini ya. Yang pertama ini adalah epidermis. Ini korteks. Yang ini adalah endodermis. Nah, setelah endodermis ini yang ada balok-balok nih. Ya, yang keempat ini adalah perisikal ya. Fungsinya itu untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Dan yang terakhir nih ya, lingkaran nih. Nah, ini yang lingkaran nih kita namakan sebagai stele ya. Dari lingkaran ini sampai ke dalam-dalamnya nih ya, sampai ke dalam-dalamnya ini kita namakan stele. Di dalam sabit ini kita namakan sebagai silem ya. Sedangkan yang bulat-bulat mengelilingi sabit ini kita namakan sebagai flum. Oke, inilah akar dikotil. Kita lanjut ke akar monokotil. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke akar monokotil. Oke, sama seperti dikotil. Yang pertama ini adalah epidermis. Yang kedua ini adalah korteks. Yang ketiga ini adalah endodermis. Yang kotak-kotak ini adalah perisikal. Dan terakhir di dalam lingkaran ini ya, lingkaran ini sampai di dalam-dalamnya itu adalah stele atau silinder pusat ya. Nah, perbedaannya kalau di monokotil ada intinya nih. Nah, ada intinya ya. Sedangkan di dikotil tidak ada intinya. Oke, sedangkan silem dan volumenya mana? Nah, ya, kalau lingkaran nih yang bulat ini tapi warna putih kita namakan silem. Sedangkan yang lingkaran hitam ini kita namakan volum. Nah, jadi dari gambar ini kita dapat melihat bahwa tata letak silem dan volum untuk monokotil itu berselang-seling. Silem, volum, silem, volum, silem, volum, silem, volum. Nah, inilah penampakan dari akar dikotil dan monokotil. Nah, ini jangan sampai kalian tidak bisa membedakan mana akar dikotil dan monokotil. Ingat ya, alurnya nih, epidermis, korteks, endodermis ya. Antara endodermis dan stele ada yang namanya perisikal. Nah, ada tambahan nih ya. Ada yang namanya perisikal, di mana fungsinya untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Barulah ke stele, di mana stele ini ada jaringan silem dan volum yang fungsinya sebagai berkas pengangkut. Oke, kita masuk ke jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut ini kebanyakan di tumbuhan monokotil. Contohnya seperti kelapa, ya, jagung, dan lain sebagainya. Lanjut ke akar tunggang. Nah, ini akar tunggang tuh biasanya pada tanaman dikotil. Contohnya itu seperti mangga dan lain sebagainya ya, seperti jambu dan masih banyak lagi lainnya. Ya, intinya nih akar tunggang ini sangat dalam sekali. Dengan akar serabut ini tidak terlalu dalam, makanya akar serabut itu jarang orang nanam tumbuhan berakar serabut yang tinggi ya, seperti kelapa di dekat rumah. Karena apa? Kalau ada angin kencang ini cepat tumbang nih. Berbeda dengan akar tunggang, ini sangat dalam dan kokoh. Lanjut, ada akar napas. Sesuai dengan namanya, akar napas ini fungsinya untuk tumbuhan itu untuk bernapas ya. Ingat ya, akar napas ini fungsinya untuk bernapas sesuai dengan namanya ya.
Contohnya ini akar napas ini adalah tumbuhan, maaf, pohon kayu. Nah, pohon kayu ini pohon, maaf, bukan pohon kayu ya, pohon api-api. Pohon api-api ini biasa ditemukan di hutan mangrove atau hutan bakar. Pohon napas ini ya, akarnya ini sebenarnya ini akar nih, ya, ini yang tinggi-tinggi nih. Ini akar. Akarnya ini merupakan cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas. Jadi ini akarnya ini ya, ini kan di dalam tanah nih ada akar nih. Nah, nanti di dalam tanah ini akarnya ini ada numbuh lagi nih ke atas, tegak lurus. Tegak ya, tegak lurus. Nah, numbuh nih. Nah, numbuh ke atas ya. Maka nih ya, bisa kalian lihat pada tanaman api-api ya, dimana akar napas ini merupakan cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas. Jadi misalkan nih ya, pohon nih ya, nah dalamnya ini ada akar nih, ada akar nih ya, ada akar nih. Nah, akar napas nih, di akar ini akan numbuh nih. Nah, numbuh sampai dia nyampe ke permukaan tanah. Jadi ini tanah nih. Nah, ini akar ya, ini akar nih. Nah, akar. Maaf gambarnya jelek ya, anggap saja ini tanah, dalamnya tanah apa, dalamnya ini ada akar. Nah, akar napas ini numbuh nih. Cabang dari akar tersebut, tapi dia numbuh ke atas, numbuh lurus hingga menembus ke atas. Inilah yang disebut sebagai akar napas. Sesuai dengan fungsinya, itu fungsinya untuk bernapas. Oke, lanjut ke akar pelekat. Nah, akar pelekat sesuai dengan fungsinya ya. Fungsinya itu sebagai tempat, sebagai melekatnya tumbuhan pada dinding atau tumbuhan lainnya ya. Akar pelekat ini tumbuh di sepanjang batang. Ya. Akar pelekat ini terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjang. Maaf, maksud saya memanjat ya. Nah, ingat tadi ya, akar pelekat ini fungsinya untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Akar pelekat ini bisa kalian jumpai pada tanaman, contohnya sirih ya. Nah, di mana sirih ini mempunyai akar pelekat yang fungsinya untuk melekatkan batangnya pada tembok atau tumbuhan lain. Lanjut ke akar tunjang. Nah, akar tunjang ini biasa bisa ditemukan pada tanaman bakau. Ya, akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang. Nah, misalnya ini batang nih. Ya, nah bawah bagian batang misalnya di tanah nih ya. Ini akar-akarnya. Nah, nanti bagian bawahnya ini nanti tumbuh akar lagi nih. Nah, tumbuh akar lagi ya, dimana tumbuh akarnya ini ke segala arah, tumbuh akar hingga masuk ke dalam tanah. Oke, nah ya, nah jadi akar tunjang ini ya tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah ya, sesuai dengan apa fungsinya itu untuk menunjang si pohon agar tetap kokoh ya. Nah, inilah fungsi dari akar tunjang. Oke, yang terakhir ada akar gantung. Nah, sesuai dengan namanya nih, akar gantung. Akar gantung itu tumbuh dari bagian atas batang nih ya. Misalnya nih, batang nih bagian atasnya nih ya. Nah, nanti tumbuh akar di sini nih, sampai dia masuk ke tanah. Nah, inilah disebut sebagai akar gantung. Contohnya apa akar gantung? Contohnya pada pohon beringin ya. Fungsinya untuk apa akar gantung? Fungsinya untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Sedangkan ketika dia sudah nyampe ke dalam tanah ya, akar tersebut berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Dimana contoh dari akar gantung itu adalah pohon beringin. Nah, inilah yang dinamakan beberapa jenis-jenis akar pada tumbuhan. Oke, kita lanjut ke batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga yang mendukung bagian lain dari suatu tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan juga buah. Oleh sebab itu, batang mempunyai struktur yang lebih kompleks daripada
akar tumbuhan. Oke, kita lanjut ke fungsi batang. Yang pertama, mendukung bagian-bagian pada tumbuhan, yakni daun, bunga, dan juga buah. Yang berikutnya itu merupakan suatu jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang berikutnya membantu suatu proses pernapasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke nanti sel. Nah, ini nanti akan kalian pelajari tingkat MA atau SMA ya, bagaimana proses pernapasannya. Tapi untuk SMP kita tidak akan menjelaskan bagaimana prosesnya, hanya sekedar tahu saja. Lalu yang berikutnya, tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah. Berikutnya sebagai penopang atau penyokong sehingga tumbuhan tersebut tetap dapat berdiri tegak. Yang berikutnya sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Ingat, vegetatif itu artinya tak kawin. Sedangkan lawan dari vegetatif adalah generatif. Generatif artinya kawin. Dengan menggunakan metode pencangkokan. Lanjut, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah sagu. Oke, nah inilah beberapa contoh dari fungsi batang. Sama seperti akar, sebenarnya masih banyak lagi lainnya fungsi dari batang. Kalian bisa mencarinya di buku yang kalian pegang ataupun searching di internet. Oke, berikutnya ke struktur batang. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini yang warna hijau tua nih, ini ya, epidermis ini ya, yang warna hijau tua. Nah, ini struktur batang ini monokotil, mono, sedangkan yang ini adalah dikotil. Mohon maaf ya, saya beri keterangan. Nah, ini baru saya beri keterangan. Ini monokotil, ini dikotil. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel. Pada dinding luarnya, ya, dinding luarnya nih terdapat kutikula. Kutikula ini fungsinya untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Tumbuhan yang telah berumur tua nih ya, fungsi jaringan primer digantikan oleh kambium. Kambium ini melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut lentisel. Nah, inilah yang sekilas dari epidermis, di mana epidermis ini merupakan jaringan terluar dari batang yang tersusun dari selapis sel yang rapat tanpa ada ruang antar sel, di mana pada dinding luarnya nih ya, dinding luarnya terdapat kutikula yang fungsinya sebagai pelindung dari kehilangan air yang terlalu besar. Pada tumbuhan yang telah tua, fungsi jaringan primer digantikan oleh kambium. Kambium ini melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut lentisel. Oke, lanjut ke korteks ya. Nah, sama seperti sebelumnya, alurnya itu sama. Epidermis ya, korteks, baru ke, nah ini berbeda antara tadi akar ya. Akar itu hampir sama. Nah, untuk yang ini berbeda nih. Untuk batang ya, langsung ke berkas pengangkut. Oke, kita bahas ya korteks dulu. Nah, korteks itu merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar sel. Pada jaringan ini terdapat kolenkim, sklerenkim yang fungsinya untuk penyokong tubuh tumbuhan. Sama seperti sebelumnya, parenkim, kolenkim, sklerenkim ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di tingkat SMA atau MA. Untuk sekarang kalian hanya sekedar cukup tahu saja dulu ya, dimana korteks ini ya terdiri dari beberapa lapis sel parenkim ya yang tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar
sel. Di korteks juga terdapat jaringan kolenkim dan sklerenkim yang fungsinya untuk menyokong tumbuhan. Oke, lanjut. Mana korteks ya? Maaf, yang sebelumnya saya belum beritahu ya, mana korteks nih, yang hijau muda nih ya. Yang hijau muda ini adalah korteks. Oke, kita lanjut ke silinder pusat atau stele. Nah, silinder pusat ini hanya dimiliki oleh si dikotil. Ini dikotil tadi ya. Dikotil. Ini monokotil. Sedangkan monokotil ini tidak ada silinder pusat. Maka tadi saya bilang ya, ini agak beda sedikit. Untuk monokotil, alurnya epidermis, korteks ke langsung berkas pengangkut. Saya singkat saja BP ya. BP ini artinya berkas pengangkut. Ini untuk mono. Ya. Sedangkan untuk dikotil, diko ya, saya ingat diko. Ya, alurnya itu epidermis, korteks, dan stele. Di mana antara korteks dan stele ada berkas pengangkut ya. Antara korteks dan stele ada bekas pengangkut nih ya. Yang pertama epidermis yang hijau tua. Yang kedua ada korteks ya. Yang terakhir ada si berkas pengangkut. Nih yang saya lingkar ini adalah berkas pengangkut. Sedangkan untuk dikotil, yang pertama ini adalah epidermis ya, yang hijau tua nih. Yang kedua ada korteks. Oke. Yang ketiga ada si stele atau nama ilmiahnya pitch ya. Pitch itu artinya stele. Di mana antara korteks dan stele ada si berkas pengangkut. Selain berkas pengangkut ada juga yang namanya kambium. Nah, jadi antara korteks dan stele ada bekas pengangkut dan ada kambium. Yang mana kambium nih? Yang lingkaran hitam nih kita namakan sebagai kambium. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa kambium hanya dimiliki oleh batang dikotil. Sedangkan monokotil tidak ada kambiumnya. Oke, kita akan bahas silinder pusat atau stele. Nah, jadi stele atau silinder pusat fungsinya sebagai pemberi kekuatan pada batang. Nah, di berkas pengangkut ini juga terletak pada bagian dalam perisikel. Maaf, maksudnya berkas pengangkut terletak pada bagian dalam perisikel. Ya, ini nggak nampak nih perisikelnya nih. Harusnya nih di sini apa? Nggak digambarkan nih ya. Harusnya ada lagi nih, sama seperti sebelumnya akar ya, ada perisikelnya. Berkas pengangkut terbagi menjadi dua, sama seperti sebelumnya. Ada silem dan ada flum. Silem dan flum pada tumbuhan herba maksud saya, membentuk berkas pembuluh tersendiri yang berbentuk lingkaran. Silem berada di sebelah dalam flum. Oke, fungsinya sama seperti sebelumnya ya. Silem dan flum itu silahkan kalian buka lagi ya. Apa fungsi silem, apa fungsi flum. Yang intinya sama, tidak akan berbeda. Oke, saya akan jelaskan mana silem, mana flum. Oke, flum ini nih yang lingkaran biru nih ya. Lingkaran biru ini kita namakan sebagai flum. Dengan titik-titik merah nih ya, titik-titik merah ini kita namakan sebagai silem ya. Ingat kalau kalian melihat bentuk berkas pengangkutnya ini acak letaknya nih. Hanya acak nih ya, nggak tentu arah. Bisa dipastikan ini adalah batang monokotil. Sedangkan dikotil ini tersusun rapi, melingkar. Ya, tersusun rapi, melingkar, dan ada lingkaran lagi nih. Nah, maka ini dapat kita katakan sebagai tumbuhan dikotil atau batang dikotil. Oke, lanjut ke empelur. Nah, ya, empelur. Empelur nih yang tengah-tengah nih. Maaf ya, pitch itu artinya empelur. Sedangkan stele, silinder pusat nih, semuanya nih. Seluruhnya ini ya, yang dilingkari nih. Nah, ini ya. Harusnya ada lingkaran lagi nih. Ada lingkaran lagi ya, ada lingkaran lagi. Nah ya, ini yang disebut sebagai stele. Maaf tadi saya salah ya. Pitch itu artinya empelur. Empelur ini ya artinya sebuah jaringan yang ada pada bagian dalam dari tumbuhan yang mana dapat tersusun dari sebuah jaringan parenkim yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan.
Empelur ini hanya dimiliki oleh si batang dikotil. Jadi ini mohon maaf nih ya, alurnya ini saya salah, saya hapus saja nih untuk dikotil. Ya. Nah, untuk dikotil saya perbaiki nih. Yang pertama ada epidermis, masuk korteks. Habis ke korteks itu ada stele ya, stele. Di mana di stele ini ada berkas pengangkut xilem dan flum. Nggak nampak ya, di sini saja saya tulis nih ya. Nggak nampak. Bentar, saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu ya. Nggak nampak nih. Nah, yang pertama itu ada epidermis, lanjut ke korteks, lanjut ke stele, dan yang terakhir ke empelur. Ya, empelur. Di mana di stele ini ada xilem, flum, dan cambium. Nah, oke ya. Jadi ini harusnya ini saya hapus dulu ya. Harusnya ada lingkaran lagi nih, lingkaran besar ya. Nah, ada lingkaran lagi. Nah, lingkaran ini nih sampai seluruhnya ini adalah si stele atau silinder pusat. Oke, inilah jaringan-jaringan atau lapisan-lapisan yang terdapat pada batang. Oke, ingat alurnya. Yang pertama, hijau tua ini adalah epidermis, hijau muda ini adalah korteks, dan yang bulat-bulat ini adalah berkas pengangkut. Di mana yang warna biru ini adalah flum, yang warna merah ini adalah xilem. Sama seperti di kotil, monokotil ya, hanya berbeda tata letaknya saja. Kalau monokotil ini acak letakannya, sedangkan untuk di kotil ini lingkar ya, tersusun rapi. Dan untuk monokotil tidak ada empelur, sedangkan di kotil ada empelur. Monokotil tidak ada kambium, sedangkan di kotil ada kambium. Maaf, di monokotil ada kambium, sedangkan di kotil ada kambium. Oke, lanjut ke jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu. Ya, batang berkayu ini keras ya, sesuai dengan namanya, batang berkayu keras. Lalu batang basah, sesuai dengan namanya ini batangnya mengandung banyak air, contohnya pada sayur-sayuran. Dan kalau batang basah ini tidak terlalu keras ya. Lalu batang mendong ini seperti rumput ya, cuman dia agak panjang sekali. Dan terakhir ada batang rumput. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.